Belajar coding dan robotik berbasis tim, Scratch for Arduino. Mengapa perlu belajar coding dan robotik berbasis tim? Coding adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Zaman sekarang, kita hidup tidak terlepas dari komputer. Hampir semua hal berhubungan dengan komputer. Kulkas, AC, pintu garasi, CCTV, mobil pintar, semuanya dikontrol menggunakan komputer. Termasuk yang sedang populer sekarang ini yaitu berbelanja melalui internet. Jadi, dalam dunia yang serba digital sekarang ini, semua orang perlu belajar bagaimana berkomunikasi dengan komputer. Dengan belajar coding, kita belajar memecahkan masalah secara sistematis. Kita juga akan belajar merangkai berbagai konstruksi berbasis tim, science, teknologi, engineering, art, mathematics, di mana kita akan berakit berbagai konstruksi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, lampu lalu lintas, robot pintar, pintu otomatis, robot industri, dan berbagai robot serta konstruksi berdasarkan kreativitas kita dalam menyelesaikan masalah. Khusus bagi siswa-siswi SD, SMP, dan SMA, dapat mengikuti kompetisi Robot Formation atau RFOM tingkat regional, nasional, dan internasional, di mana tim Indonesia berhasil meraih juara 2 dunia. Apa itu S4A atau Scratch for Arduino? S4A atau Scratch for Arduino adalah versi Scratch yang telah diedit. S4A adalah metode drag and drop blok untuk mengontrol Arduino. Metode ini mengurangi hambatan dalam belajar bahasa pemrograman konvensional yang rumit, yang membatasi target audiens. Pengguna Scratch dapat lebih memperluas kreativitas mereka ke perangkat teknologi interaktif yang nyata. Bahkan, anak-anak dapat menggunakan ide-ide mereka sendiri untuk membuat program mengontrol Arduino. Metode ini merupakan keuntungan besar bagi pendidikan sekolah dasar dan menengah, karena siswa tidak lagi membutuhkan pengetahuan pemrograman profesional yang rumit untuk menjalankan perangkat interaktif Arduino mereka sendiri. Keuntungan menggunakan S4A adalah tampilan pemrogramannya visual sehingga cepat dan mudah dipelajari, serta mudah merealisasikan kreativitas. Belajar Scratch for Arduino menggunakan Gigo S4A Programming Bricks. Terdapat 81 jenis komponen di dalam paket Gigo S4A Programming Bricks. Rincian komponen dapat dilihat di dalam buku panduan halaman 11 dan 12. Khusus komponen Gigo Maker Controller dan 2 motor continuous, 1 motor 180 derajat, sensor infrared dan cahaya, serta kabel dan tempat baterai diletakkan di dalam box tersendiri. Coba sekarang kita lihat buku ya. Ini buku untuk S4A programmingnya. Kalau kita lihat ada banyak informasi yang kita bisa dapat di sini ya. Semua yang tadi misalnya ini ada contoh proyek-proyek yang bisa dikerjakan ya. Kemudian ada kita bisa lihat bagaimana petunjuk menginstal S4A-nya ya. Ada petunjuk yang sangat detail ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat informasi yang tadi kita lihat ya, bahwa paket kita tuh ada terdiri dari ada sensor, ada 2 buah sensor ya. Kemudian ada motor yang seperti ini 2, kemudian motor yang seperti ini 1. Dan bagaimana cara menyambung lewat USB. Nah, kita lihat ini detailnya bagaimana kita mau
kalau mau sambung kemana saja, ya, coloknya ke yang mana. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada banyak proyek. Misalnya bagaimana ada detail bagaimana cara membuat mesin seperti ini, ya. Terus ada penjelasannya, ya. Kita akan rangkai nanti kita di kesempatan berikutnya kita akan rangkai, dan ini ada contoh program yang sederhana. Kita bisa modifikasi sehingga jadi jauh lebih fleksibel, ya. Ini contoh yang lain. Kita bisa bikin mesin yang lain, ya, yang lebih rumit, makin lama makin rumit, programnya makin rumit, si mekaniknya juga makin rumit, ya. Bagaimana kalau kita koneksinya tuh pakai belt, ya, di sini pakai karet, detailnya ada. Nanti di workshop yang berikutnya kita akan membuat yang mulai dari yang sederhana sampai yang lebih rumit seperti ini, ya. Kita juga akan bikin mobil-mobilan, robot yang bisa diatur, ya. Kita bisa bikin ini ada robot yang pakai ada apa? Ada setirnya, ya, bisa dikemudikan gitu misalnya. Ya. Ini yang lain lagi, model yang lain. Ini kalau kita bikin apa namanya? Kapal selam. Nah, ini paus. Ya. Kemudian pesawat terbang. Ada banyak sekali, atau burung, ya. Mekaniknya seperti apa, geraknya nanti seperti apa, atau buat robot yang bisa jalan. Jadi robotnya itu bisa melangkah. Ya. Nah, kita di workshop yang selanjutnya kita akan main-main dengan contoh-contoh ini dan lebih detail programmingnya. Oke, jadi ditunggu di workshop selanjutnya. Sebelum mulai menggunakan S4A, itu yang pertama penting adalah kita harus install dulu programnya atau aplikasinya. Paling gampang kita pakai Google, terus kita cari, tekan S scratch for A, ya, S4A. Kita lihat, nah ini yang biasanya paling atas, saya besarkan dulu, ya. Yang paling atas tuh biasanya yang ini, S4A.cat. Kenapa cat? Karena Scratch itu logonya adalah kucing, ya. Nah, kita klik di sini, kita lihat. Ini adalah alamatnya adalah S4A.cat atau S4A.cat. Cat-nya itu bukan karena negara Katalan atau apa, tapi negara kucing, ya, karena ini logonya dia kucing. Nah, kita lihat di sini. Saya zoom dulu supaya jelas ini, ya. Nah, kita bisa lihat ada macam-macam, ya. Tapi sekarang karena kita tujuannya mau install, ya kita klik di sini saja, ya. Maka dia langsung ke bawah. Bagaimana cara download dan install, ya. Nah, kita tergantung pilihannya apa. Kalau misalnya pakai Windows, ya tinggal klik yang Windows. Pakai Mac, klik yang Mac. Linux yang Linux. Raspberry, pakai yang Raspberry, ya. Kita coba ya, kalau saya klik yang Windows, apa yang terjadi, ya. Maka dia akan langsung download. Otomatis kita lihat di kiri bawah, dia akan download S4A16 atau 16.zip, ya. Ini dia download ke komputer kita, ya. Perlu waktu agak lama, jadi saya stop dulu. Setelah selesai download, kalau kita lihat di yang kita download itu ada satu file namanya S4A16.zip, ya. Ini adalah file yang terkompresi. Jadi saya tinggal double klik di sini, maka kita lihat ada program buat installnya. Tinggal double klik di sini. Nah, nanti akan keluar menu dan sebagainya. Tapi karena saya sudah menginstall programnya, saya tidak
bisa install lagi di sini. Setelah semua proses install S4A-nya kita kerjakan, ya, dan kita jalankan, maka tampilannya adalah seperti ini, ya. Jadi ada kalau kita lihat bagian-bagiannya di bagian kiri atas ini adalah pilihan blok, ya. Blok itu adalah apa? Yang bawah ini adalah bloknya. Jadi ini adalah program yang nanti kita buat di area yang tengah, yang besar ini kita bilang sebagai area script, ya, script area, atau script itu tempat kita naruh program kita. Ya, jadi ini bisa diklik, taruh sini. Kemudian saya bisa taruh sini gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah programnya. Jadi programnya itu kita pakai blok-blok. Nah, program ini banyak kan, ada banyak pilihan, sehingga dibagi-bagi, ada bagian kontrol, bagaimana jalannya program, kemudian motion, bagaimana Arduino atau Gigo itu bekerja, kemudian tampilan, ini kita tidak akan banyak lihat, ya. Sound, kita akan main-main sebentar sedikit dengan sound, kemudian ada pen, ada variabel, ya. Nanti kita perlu juga ada operator, ada sensing, dan kembali lagi ke kontrol. Ya, jadi bagian kiri ini adalah pilihan blok, sedangkan di bawahnya adalah bloknya yang tempat kita membuat program di script area ini. Ya. Nah, bagian kanan bawah ini adalah yang kita sebut sebagai sprite area. Kali ini kita buat bikin gambar dan sebagainya, tapi kali ini kita tidak pakai, ya. Jadi ini kita abaikan saja dulu. Nah, kita mau fokus di sini. Bagian ini adalah yang kita sebut sebagai stage atau panggung kita. Ya, kita lihat ini untuk menghubungkan kita dengan Arduino. Arduino itu kalau di Gigo ini yang sudah dibungkus seperti ini. Jadi saya punya Arduino seperti ini, ya. Arduino ini di sini ada colokannya. Jadi nanti kita perhatikan dulu ya. Di sini kalau dilihat di sebelahnya gambar board Arduino-nya, itu kita bisa lihat ada tulisan Arduino 1 searching. Jadi dia lagi mencari Arduino yang pertama. Kemudian ada analog 0, analog 1. Ini adalah input dari Arduino. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, sekarang dia masih cari, dia masih search Arduino. Karena apa? Kita belum sambung. Kan kita harus sambung dulu ini dengan komputer kita. Nah, kita pakai kabel USB, ya, yang micro USB seperti ini. Kita colok ke ini, ada colokannya, ya. Yang sini kita colok. Perhatikan, ya. Kalau belum terhubung, maka akan ada tulisan searching board dan ada angka-angka di sini. Kalau kita lihat, angka-angka ini 0 semua, ya. Nah, kalau kita sambungkan, perhatikan. Begitu kita sambungkan, kita tunggu sebentar, maka dia akan kedetek, ya. Sehingga searchingnya udah nggak ada lagi. Artinya apa? Dia udah ketemu yang namanya Arduino itu di sini. Jadi ini adalah Arduino-nya yang kita sudah sambungkan ke program ini, aplikasi ini. Dan kita lihat di sini ada angka-angka yang berubah-ubah, ya. Ada beberapa, jadi ini analog ini terhubung dengan sensor, kemudian ada digital itu yang sensor tapi digital, cuma on atau off. Kita coba lihat, ya. Di sini ada 3 tombol. Kalau saya tekan, kita lihat. Ini kalau saya tekan, oh nggak kelihatan berubahnya, ya. Kita lihat ada yang berubah nggak? Oh, kita lihat ini dia tersambung ke analog 1. Jadi kalau kita tidak tekan, dia angkanya 0. Kalau saya tekan, angkanya 970 sekian, ya. Nah, kemudian tombol yang kiri, coba kita lihat. Tombol yang kiri,
Oh, ini adalah analog 5. Ya. Nah, tombol yang kanan kita lihat. Oh, ini digital 2. Kemudian ini juga bisa kita putar-putar. Kita putar-putar supaya jelas. Kita bisa putar-putar pakai, saya pakai ini saja supaya gampang. Nggak bisa ya. Saya pakai roda. Saya pakai roda. Rodanya saya pasang di sini supaya kelihatan muternya. Bentar. Ya, kita lihat kalau ini saya putar, ini yang berubah yang mana ya? Kita lihat ya, mana nih kira-kira yang berubah? Oh, analog 0 nih. Kita lihat ya. Ini sampai 800 sekian, kemudian kalau kita putar terus dia turun sampai 100 sekian. Ya. Jadi ini sensor posisi, dia posisinya berapa derajat. Ya. Nah, kita lihat kalau sudah tersambung seperti ini, dia aktif dan kita siap buat program di selanjutnya. Kalau perlu ya, kita bisa lihat di sini ada yang menu yang namanya help. Ya, ini help. Ada help di sini. Ya, kita bisa ke kalau kita mau cek apakah ada yang program yang baru update-nya, kita klik di sini, ya. Kita tinggal klik. Nah, terus kita juga bisa pilih yang lain, ya. Saya bisa bikin ini dia nggak ada update ya. Kemudian saya bisa help, saya bisa tentang S4A. Jadi ada penjelasan tentang S4A-nya sendiri, ya. Kemudian ada, kalau kita lihat lagi, saya bisa help, ya. Saya bisa pilih help screen. Help screen ini dia akan loncat ke penjelasan, jadi semacam kayak tutorialnya. Kalau lupa bisa lihat di sini. Ini saya perbesar, ya. Ini tentang apa namanya Scratch dan S4A-nya. Nah, buat yang mungkin ada yang sudah pernah belajar Scratch tanpa sambung ke hardware, tanpa sambung ke Arduino, itu bisa main-main bikin program di sini. Tapi kali ini kita akan fokus hanya yang tentang Arduino. Jadi kita bisa juga lihat ke help page. Ya, ini help page-nya. Kita lihat, ya, ada beberapa hal yang penting di sini yang kita bisa lihat juga kalau kita mau mulai gimana caranya, ya. Ini cara belajar. Ya, kita tidak akan ke scratch-nya sendiri. Nah, kemudian ada tadi ya yang petunjuk cara make perintah-perintahnya. Kita masuk hanya ke tidak ke yang lain, kita fokus ke beberapa hal. Misalnya kontrol, ini bagaimana menggunakannya. Kemudian kita juga akan ke motion, ya. Motion ini ada petunjuknya, ya. Oke, silakan lihat-lihat dulu. Tapi kita sekarang akan lebih fokus ke bagaimana caranya menggunakan S4A ini. Ya, jadi kita akan masuk ke S4A dan bagaimana memprogramnya. Satu hal yang mungkin perlu penting juga, yaitu kita bisa mengatur bahasa. Ya, kita bisa pakai defaultnya itu adalah bahasa Inggris, tapi kita bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia, ya boleh saja, tapi saya lebih prefer, lebih menganjurkan buat tetap pakai bahasa Inggris saja. Supaya apa? Karena nanti kita terbiasa dengan perintah-perintah bahasa Inggris, sehingga kalau kita masuk ke pemrograman bahasa pemrograman yang lain tidak terlalu aneh. Tapi kalau memang awal
kesulitan mungkin bisa pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau misalnya mau belajar bahasa Turki boleh coba nih pakai Turkiye ya, kehalangannya bahasa Turki boleh ya, atau mau bahasa Vietnam terserah ya. Nah, kemudian program yang kita buat itu bisa kita save ya. Setelah itu, wah ini saya ganti karena bahasa Indonesia saya malahan bingung nanti. Saya pakai bahasa Inggris, kembalikan ke bahasa Inggris. Kalau saya pakai bahasa Inggris kita lihat ya, file. Kemudian saya bisa pilih save ya. Saya bikin program misalnya aja. Programnya ini, kemudian file, kemudian saya save as. Saya bisa save kemana? Saya pilih tempatnya. Kemudian saya bisa save ya. Kita ambil contoh aja. Misalnya saya save di sini aja ya. Oh, saya belajar, saya tulis belajar, kemudian saya save ya. Nah, kemudian saya bisa hapus new ya. Kalau new maka saya bilang nggak usah save, ini dia bikin baru. Nah, tadi program kita di mana? Saya tinggal file, open ya. Nggak harus simpan yang sekarang. Oh, tadi saya pernah simpan namanya belajar. Maka saya oke, ini akan muncul yang tadi saya buat ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau, wah ini udah jadi nih, nanti kalau saya mau ini takut lupa, save aja dulu ya. Jadi bisa open, save, bisa save pakai nama yang lain ya, atau project atau sprite ini nantilah. Ini kita tidak akan membahas yang ini karena ini misalnya untuk gambar animasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada edit. Sekarang kita tidak pakai dulu ya. Jadi kita hanya pakai yang bagaimana cara menyimpan dan membaca file karena itu penting. Komponen Gigo itu terdiri dari bagian yang berlubang dan ada bagian yang menonjol. Nah, bagian yang menonjol ini akan pas masuk ke lubang ini. Jadi ini dia akan mantap masuknya. Ya, jadi untuk menyatukan dua bagian kita bisa masukkan yang menonjol ini ke lubang ya. Nah, kalau ngelepasinnya agak susah, ini digoyang-goyang, diputar-putar aja sedikit ya. Begitupun kalau kita punya yang lebih besar seperti ini ya. Kalau seperti ini ya kita tinggal pasang, tinggal seperti ini, tinggal masukkan ya. Kalau mau dicopot ya tinggal digoyang-goyang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya misalnya mau menyambung yang bagian yang lubang sama bagian yang lubang. Nah, kita bisa gunakan macam-macam ya. Salah satunya adalah kita pakai yang seperti ini. Jadi ini adalah bagian yang ada lubang tengahnya ya. Kemudian dia bercelah, ada celahnya ya. Ini kalau kita masukkan, kita lihat dia masuk, ada kliknya karena dia celah ini bisa mengecil dan membesar lagi. Nah, kemudian ini saya sambung, misalnya saya sambung begini. Ini akan jadi satu. Tapi ini akan mudah bergerak. Ya, jadi kalau saya goyang-goyang, dia mudah bergerak. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan yang bercelah tadi, seperti tadi. Ini juga melepasnya cukup gampang. Ya, dia bercelah. Nah, kita juga punya yang lain, yaitu yang kita lihat beda ini. Ini yang bercelah, ini utuh, tidak ada celahnya. Ya. Kalau ini kita pasang, kita lihat, dia akan kaku. Jadi dia tidak mudah kecuali kita pakai tenaga ya.
dia tidak mudah bergerak, tidak mudah berputar gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kita jangan terlalu dipaksakan ya. Jadi masukannya ini kan memang cuma buat setengah, malahan sebenarnya setengah kurang sedikit. Jadi masukannya jangan terus dipaksa sampai mau tembus, karena kalau tembus ada bagian tengahnya ini lebih besar, akibatnya si ini bisa pecah. Si lubangnya tuh bisa pecah karena didorong dari dalam gitu ya. Nah, oke, untuk nyopotin ini itu ada beberapa cara. Salah satu cara adalah, oh ini kan ada lubang, dicolok aja dari sini. Jadi saya bisa pakai gini. Kalau di sini susah, kita tekan ke meja, ya. Kita tekan ke meja, ditekan, maka dia akan lepas, ya, gitu. Atau ada cara lain juga, yaitu kita bisa lepas pakai alat yang seperti ini. Jadi yang seperti perahu ini ada dua ini celah. Kita pakai yang kecil, ya. Ini kita pakai yang kecil. Nah, yang besar ini gunanya buat apa? Kalau misalnya saya sambung begini. Saya sambung begini, ini kebetulan cuma satu. Tapi kalau saya sambungnya dua, misalnya saya pakai yang ini ya. Nah, kalau saya sambung, ini susah nih nyopotinnya. Ya, nyopotinnya susah. Caranya gimana? Kita bisa pakai ini, yang besar ini. Kita bisa congkel dulu di sini. Misalnya saya congkel di sini dulu nih. Saya cungkil, udah kan dia jadi naik sedikit. Kemudian ini saya cungkil lagi, masukkan, cungkil. Ya. Nah, kalau ini sudah lepas ya udah gampang. Nah, nanti yang ini ada bagian yang lebih kecil. Kalau kita lihat, saya cungkil di yang sini. Kalau kita pakai yang besar dia lewat ini. Ya, kita harus pakai yang lebih kecil untuk cungkil. Ya, dan cungkilnya itu ada posisinya. Jadi kalau posisinya begini dia nggak mau masuk. Tapi kalau ini saya putar, tak masuk ya, karena ini ada bagian yang lebih kecil. Jadi kita bisa sambung pakai yang bercelah. Bercelah ini bisa jadi poros untuk berputar, sedangkan dan gampang dicopotinya. Kalau yang ini dia akan kaku ya. Nah, kadang-kadang kita pakai yang komponen yang misalnya lebih tipis, atau memang kita mau untuk keperluan lain gitu ya. Kita bisa pakai yang warna biru. Biru ini sebenarnya sama-sama yang merah, tapi dia lebih pendek ya. Nah, karena dia lebih pendek, kadang-kadang kita lupa. Wah, ini masih jauh, masih banyak di keluar. Kita mau pasang dia masukin lebih dalam. Akibatnya apa? Nanti jadi ini yang biru ini sebenarnya fungsinya sama, mirip seperti yang merah ini ya. Cuma dia lebih pendek. Nah, kalau dipaksa terlalu dalam, nanti susah ngelepasinnya ya. Bahkan ini ada contoh, ada yang masangnya terlalu dalam, setelah itu saya nggak bisa lepas lagi nih. Kalau saya lepas rusak ya, pecah dia nanti ya. Jadi saya simpan ini buat contoh bahwa kalau masukin terlalu dalam nanti susah ngeluarinnya. Jadi yang biru sama yang merah ini jangan masukkan terlalu dalam, masukinnya tuh kurang dari setengah. Jadi kurang dari setengah aja. Nah, terus oke, kita tinggal buka, congkel ya. Kemudian ini juga kita congkel. Itu tadi cara menyambung lubang dengan lubang ya. Kemudian tadi ini kan kita pakai buat dorong tadi ya, buat ngelepasin bisa saya dorong dari sini. Misalnya kayak tadi ini begini, saya bisa lepasin dengan cara dorong. Kalau ini kurang kuat, kita bisa tekan ke meja. Ya, saya cukup kuat jadi bisa lepas. Nah, sekarang apa gunanya ini? Ini adalah as buat masang macam-macam. Misalnya buat pasang roda gigi, ya, roda gigi, atau buat masang ban seperti ini, ya. Atau misalnya saya mau bikin misalnya mobil-mobilan, ya, saya bisa pasang seperti ini misalnya. Ini saya bikin gini misalnya. Saya pakai yang merah misalnya ini. Oke, kemudian saya pasang. Nah,
Sekarang saya mau pasang roda di sini, ya. Saya bisa pasang satu, saya pakai roda, pasang asnya, ya ini ada bagian yang begini. Artinya apa? Saya bisa masuk dari sini, ya, dia nggak akan jatuh ke sini, ya. Tapi kalau ke sini bisa lepas. Jadi kalau saya pasang begini, kemudian rodanya di sini, kita lihat ya, rodanya di sini. Kalau saya pasang begini ya aman. Tapi kalau miring ke sana, dia akan jatuh keluar. Nah, supaya nggak jatuh ada dua cara. Cara pertama adalah kita bisa pakai penahan seperti ini. Ya, ada penahan yang warna hitam. Ini bisa kita pasang di sini. Ya, atau kalau tidak, kita bisa pasang. Ya, kebetulan misalnya mau dipakai roda gigi ya, saya pasang di sini roda gigi. Ya, dia nggak akan jatuh juga karena ada penahan dua-dua ujungnya. Ya, atau apa? Saya pakainya pasangnya balik ya. Jadi ini saya cabut. Ini kan kalau saya masukkan gini, dia nggak akan bisa keluar ke sisi sini. Jadi kalau saya pasang roda di sini, aman, rodanya nggak akan jatuh, ya. Dia nggak akan jatuh, miringin nggak akan jatuh. Nah, oke, jadi ada beberapa kita bisa pasang juga roda gigi di sini. Jadi nanti kita bisa, kalau saya putar di sini, rodanya akan ikut muter. Oke, itu apa? Tips-tips masang mekanik dari Gigo.